Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Ramawati dengan NIM 17612010033. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari buku Teori dan Praktik Pengambilan Keputusan dengan penulisnya yaitu Bapak Dr. Hamdani, SE, MM, MPD, MAK. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian. Selamat menonton. Nah, di sini saya akan menjelaskan di bab 11 yang berjudul Pengambilan Keputusan dan Analisis Rasio Keuangan. Di sini bertujuan untuk memahami laporan keuangan dan memahami analisis laporan keuangan. Lanjut saja, di sini langsung ada pengertian dari laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi penggunanya. Laporan keuangan atau financial statement terdiri dari laporan laba rugi atau income statement, laporan neraca atau balance sheet, laporan saldo laba atau statement of trade earning, laporan arus kas atau statement of cash flow, dan catatan atas laporan keuangan. Lanjut, di sini kita akan menjelaskan analisis rasio keuangan. Rasio keuangan adalah perbandingan unsur-unsur dari laporan keuangan. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan analisis laporan keuangan adalah manajer, analisis kredit, dan analisis sekuritas. Ada beberapa cara dalam menganalisis rasio keuangan, di antara lainnya ada 3, yaitu analisis horizontal, analisis vertikal, dan kombinasi dari analisis horizontal dan vertikal. Nah, di sini ada beberapa rasio yang digunakan untuk menghitung laporan keuangan, yaitu ada 4. Yang pertama, rasio likuiditas, yang kedua rasio solvabilitas, yang ketiga rasio aktivitas, yang terakhir rasio profitabilitas. Nah, yang dimaksud dengan rasio likuiditas atau liquidity ratio adalah rasio yang menggambarkan hubungan kas perusahaan dan aktivitas lancar lainnya terhadap utang lancar. Nah, di sini yang termasuk dalam rasio likuiditas ada 4, yaitu yang pertama current ratio, yang kedua quick ratio atau active tax ratio, yang ketiga inventory to net working capital, yang keempat cash ratio. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang rasio solvabilitas atau leverage ratio. Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Untuk mendanai usaha, perusahaan memiliki sumber dana yang berasal dari pinjaman dan modal sendiri. Nah, yang termasuk dalam rasio solvabilitas ada 4. Yang pertama yaitu debt to asset ratio atau debt ratio, yang kedua debt to equity ratio, yang ketiga long term debt equity ratio, yang keempat current liabilities to net worth. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan.
Maksudnya itu dalam penjualan, persediaan, penagihan, piutang, dan lainnya. Melalui pengukuran rasio ini akan dilihat apakah perusahaan lebih efisien atau justru kurang efisien dalam mengelola aset yang dimilikinya. Nah, di sini yang termasuk dalam rasio aktivitas yaitu perputaran piutang atau receivable turnover, kedua perputaran persediaan atau inventory turnover, yang ketiga aset turnover, yang keempat working capital turnover, dan yang terakhir fixed asset turnover. Rasio profitabilitas, yaitu merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini menggambarkan tingkat efektivitas manajemen perusahaan dalam memperoleh laba. Nah, yang termasuk dalam rasio profitabilitas ada 3. Yang pertama, net profit margin atau net profit margin on sales. Yang kedua, return on investment atau ROI. Yang ketiga, return on equity atau ROE. Rangkuman, saya akan membacakan. Rasio keuangan dapat digunakan oleh manajer dalam mengambil sebuah keputusan. Melalui data rasio keuangan, manajer dapat memprediksi kemajuan dan perkembangan perusahaan di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Beberapa cara yang dapat dipakai dalam analisis laporan keuangan diantaranya: yang pertama, analisis horizontal, analisis vertikal, dan kombinasi di antara keduanya. Adapun rasio keuangan yang dipakai dalam menganalisis laporan keuangan seperti rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.